Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tugas saya, Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai pertanyaan dari buku Balzlan halaman 168 dari 955 halaman. Pertanyaan pertama yaitu tentukan sistem pendukung keputusan DSS dan sistem pendukung keputusan grup atau GDSS dan jelaskan perannya dalam bisnis. Jawabannya yaitu sistem pendukung keputusan DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan, perannya dalam bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem pendukung keputusan GDDS, sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Perannya dalam bisnis sebagai pendukung keputusan kelompok dan sangat membantu suatu organisasi ataupun perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan multinasional, karena sistem pendukung keputusan kelompok membuat rapat menjadi fleksibel karena memudahkan perusahaan untuk mengadakan rapat tanpa harus berkumpul bersama dalam waktu tempat yang sama. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu definisikan sistem pakar dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pakar atau expert system, biasa disingkat dengan ES, merupakan program diciptakan untuk memperbaharui ilmu pakar terhadap teknologi. Suatu sistem pakar dapat mampu mencari jalan keluar dari sebuah persoalan yang dilakukan oleh pakar. Peran yang dimainkannya dalam bisnis adalah satu, menunjukkan peluang dalam memberikan hasil melampaui batas kinerja atasan. Dalam hal ini, sistem pakar memberikan beberapa peluang untuk para karyawannya dalam bekerja lebih baik lagi, bahkan lebih baik daripada atasannya. Memberitahu aturan-aturan dalam penjelasannya untuk memperoleh jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Terkadang, dalam memperoleh jalan keluar dari bermacam-macam persoalan, lebih penting dalam proses jalan keluar persoalan tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana seorang manajer menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jawabannya yaitu cara manajer menggunakan otomatisasi proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan menyediakan sumber daya komputer, akses ke sumber daya informasi, perlengkapan non-komputer, gunakan konferensi telepon, sediakan pertemuan rutin, dan lakukan rutinitas kerja. Lalu cara manajer menggunakan perampingan proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Agar efisien dan efektif, manajer menggunakan perampingan dengan cara mengurangi ukuran dan kompleksitasnya sehingga mungkin meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya. Perampingan biasanya dilakukan melalui restrukturisasi yang berarti mengurangi jumlah karyawan dan seringkali spin-off kegiatan yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan. Cara manajer menggunakan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan cara eliminasi birokrasi atau menghilangkan birokrasi. Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi dengan rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifat administratif maupun militer. Karena itulah, di dunia bisnis sangat tidak menyukai birokrasi dan memang sudah seharusnya dieliminasi. Para manajer atau karyawan di dunia bisnis cenderung memiliki keinginan yang sama, yaitu memangkas birokrasi. Karena birokrasi menambah waktu dan biaya. Selain itu, birokrasi juga mengurangi kualitas output daripada menambah kualitas pada proses di dalamnya. Yang keempat yaitu apa itu kecerdasan buatan, apa saja 5 jenis sistem AI, aplikasi AI, apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar.
Kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 5 jenis sistem AI yaitu mesin interaktif, contohnya Deep Blue, program catur IBM yang mengalahkan Garry Kasparov pada 1990-an. Kemudian yaitu memori terbatas. Sistem AI ini dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan masa depan. Selanjutnya, teori pikiran, yaitu istilah psikologi ini mengacu pada pengertian bahwa orang lain memiliki keyakinan, keinginan sendiri, dan niat yang mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Yang AI jenis ini belum ada sampai saat ini. Yang selanjutnya, kesadaran diri. Dalam kategori ini, sistem AI memiliki rasa diri, memiliki kesadaran. Mesin dengan kesadaran ini memahami keadaan mereka saat ini dan dapat menggunakan informasi untuk menyimpulkan apa yang orang lain rasakan. Kemudian aplikasi AI apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar? Di sini saya mengambil contoh yaitu perusahaan Alibaba. Perusahaan Alibaba membuka toko fashion dengan kecerdasan buatan di Hong Kong. Tujuan yang ingin dicapai oleh toko ini adalah menciptakan pengalaman berbelanja fashion menggunakan teknologi artificial intelligence. Perusahaan memasang tag kain cerdas yang bisa mendeteksi kapan suatu barang disentuh oleh pelanggan. Lalu, ada juga cermin pintar yang bisa menyarankan pakaian yang cocok untuk pakaian yang sedang dicoba oleh pelanggan. Strategi yang ketiga yaitu mengintegrasikan toko fisik dengan lemari virtual dari konsumen bisa melihat lagi outfit yang pernah mereka coba di toko sebelumnya. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS serta contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa kesimpulan yang bisa saudara ambil? Contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS yaitu contoh keputusan DSS untuk membantu dalam membuat atau mengambil keputusan dalam kondisi keputusan yang kurang terstruktur. Kondisi tidak terstruktur memiliki makna bahwa permasalahan yang dipecahkan adalah permasalahan yang tergolong rumit, yang mustahil dilakukan proses kalkulasi secara manual. Lalu, contoh keputusan GDSS yaitu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Sistem pendukung keputusan kelompok memberikan penyediaan suatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES yaitu menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan ES adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah bahwa sistem tersebut digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan pada pengambilan keputusan berdasarkan individu, kelompok, atau organisasi dan teknologi. Yang keenam yaitu jelaskan apa harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis, harus dibangun dan diimplementasikan berbarengan. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS dan GDSS? Perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja? Jelaskan pula contoh DSS atau GDSS pada sebuah entitas bisnis. Apa yang harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis? Harus dibangun dan diimplementasikan berbarengan. Menurut saya sebaiknya untuk pengambilan keputusan DSS dan GDSS dapat menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis karena DSS merupakan sistem untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Lalu perusahaan seperti apa yang harusnya punya DSS dan GDSS? Contohnya seperti e-government. Sehingga jika pengambilan keputusan dilakukan oleh DSS dan GDSS menjadi suatu entitas bisnis, akan menjadi lebih baik dan lebih akurat lagi hasilnya.
Perusahaan seperti apa pula yang mencakup cukup dengan DSS saja? Contohnya itu PT Telkom, karena DSS dapat mempermudah PT Telkom untuk mengetahui keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri, dan PT Telkom juga dapat dengan cepat menanggapi keluhan tersebut. Selain itu, DSS juga bermanfaat untuk penerimaan peserta COOP PT Telkom, karena dengan adanya DSS, sistem penerimaan dapat berjalan dengan cepat dan dibantu oleh perangkat lunak ini. Diimplementasikan dengan menggunakan teknologi web yang berbasis bahasa pemrograman PHP dengan data server Oracle 8 Enterprise dan web server Apache. Selanjutnya langsung saja kita masuk kepada kasus Yesman membuat proses bisnis lebih terlihat. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan sedikit mengenai kasus tersebut. Yesman AG adalah konglomerat manufaktur Jerman yang memproduksi sistem dan komponen untuk otomasi industri, perawatan kesehatan, energi, bangunan, dan pasar transportasi. Perusahaan ini berkantor pusat di Munich dan Berlin dengan 372.000 karyawan di seluruh dunia, dan pendapatan global sebesar 83 miliar euro, sekitar US 99 US dollar miliar. Pada tahun fiskal 2017, Yesman adalah perusahaan manufaktur industri terbesar di Eropa dengan kantor cabang di luar negeri pada tahun 2014. Perusahaan membentuk unit yang disebut proses DAS, singkatan dari Data Analitik Penanganan Cerdas, untuk mengumpulkan dan menganalisis data ERP untuk mengidentifikasi kemacetan dalam proses produksi, pengiriman, dan pembayarannya menggunakan perangkat lunak analisis dan visualisasi proses penambangan Celonis. Untuk tujuan ini, perangkat lunak penambangan proses menganalisis data dalam log peristiwa aplikasi perusahaan untuk menentukan bagaimana proses bisnis dapat sebenarnya bekerja untuk mengidentifikasi kemacetan dan area inefisiensi lainnya sehingga dapat ditingkatkan. Proses DAS menggunakan perangkat lunak Celonis untuk mengambil semua data individu dalam sejumlah besar sistem informasi dan menggunakannya untuk membangun model logis dan proses bisnis yang ada dan secara otomatis memvisualisasikannya. Lalu, Celonis memiliki kemampuan untuk membandingkan model operasi target penggunaan dengan proses apa adanya. Menyediakan analisis celah kesesuaian otomatis, Celonis menganalisis akar penyebab penyimpangan dan kehilangan kinerja. Menyoroti masalah yang memiliki dampak terbesar pada kinerja proses. Untuk permodelan proses, Yesman menggunakan alat Celonis yang disebut P-conformance dan machine learning. Perangkat lunak tersebut memprediksi pesanan pelanggan mana yang cenderung datang terlambat menggunakan algoritma yang terus belajar dari kinerja Yesman. Yesman mulai menggunakan analisis Celonis dan alat visualisasi untuk mempelajari seberapa cepat ia membayar pemasukannya. Beberapa pemasok menawarkan diskon untuk pembayaran lebih awal. Yesman seringkali tidak dapat memanfaatkan diskon ini karena tidak mampu membayar dengan cukup cepat. Sejak Yesman AG menerapkan penambangan proses, ia telah mampu mengidentifikasi perlambatan dalam pengadaan suku cadang, pengiriman produk yang terlambat, dan inefisiensi penagihan yang merugikan perusahaan jutaan dolar. Yesman AG sekarang memiliki lebih dari 2.500 pengguna proses DAS di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu pertanyaan kasus yang pertama, yaitu identifikasi masalah dalam studi kasus ini. Faktor manajemen organisasi dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah tersebut? Yang pertama yaitu faktor manajemen. Masalah yang dihadapi pada kasus tersebut terhadap faktor manajemen adalah sedang mencari cara yang lebih baik untuk membuat bisnis lebih efisien dan beralih ke teknologi penambangan proses bisnis. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Masalah faktor organisasi yang dihadapi adalah menggunakan perangkat lunak penambangan proses untuk menemukan penyebab penundaan tak terduga dalam pemrosesan faktur dengan memeriksa log modul hutang dagang dalam sistem ERP-nya. Pengguna dapat melihat sekilas di mana inefisiensi terjadi melalui kemacetan, jalan memutar yang tidak perlu, dan
intervensi manual atau di mana masalah kepatuhan mungkin muncul. Beberapa perangkat lunak penambangan proses termasuk Celonis memungkinkan pengguna menelusuri untuk melihat dokumen individual yang terkait dengan suatu proses. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Masalah pada faktor teknologi adalah dapat menganalisis jutaan catatan transaksi yang menemukan penyimpangan dari alur kerja normal. Menekan satu tombol akan menghasilkan cuplikan dari seluruh proses. Proses DAS menggunakan perangkat lunak Celonis untuk mengambil semua data individu dalam sejumlah besar sistem informasi yang menggunakannya untuk membangun model logis dari proses bisnis yang ada secara otomatis memvisualisasikannya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kemampuan perangkat lunak proses penambangan. Apakah ini solusi yang efektif, dan jelaskan jawabanmu. Yang jawabannya yaitu kemampuan perangkat lunak proses penambangan yaitu mampu menganalisis data dalam log peristiwa aplikasi perusahaan untuk menentukan bagaimana proses bisnis sebenarnya bekerja, untuk mengidentifikasi kemacetan dan area inefisiensi lainnya sehingga dapat ditingkatkan. Menurut saya hal ini efektif karena kegiatan yang dilakukan dapat dianalisa dan melihat permasalahan dari kemacetan dan area inefisiensi, dan dapat menganalisis jutaan catatan transaksi dan menemukan penyimpangan dari alur kerja normal. Yang ketiga yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan perubahan penambangan di CSMan. Jawabannya, proses pengambilan keputusan dilakukan dalam perubahan penambangan di CSMan adalah dengan menganalisis data, menganalisis akar penyebab penyimpangan dan kehilangan kinerja, menyoroti masalah dan yang memiliki dampak terbesar pada kinerja proses sehingga dapat menangani proses secara efisien. Pertanyaan keempat yaitu masalah manajemen organisasi dan teknologi apa yang perlu ditangani saat menerapkan sistem penambangan proses. Jawabannya yaitu berdasarkan kasus di atas, masalah yang perlu ditangani kalau dalam manajemen, masalah yang perlu ditangani adalah bagaimana seorang manajer menangani proses secara efisien dan mampu mempromosikan adopsi analitik dengan mengidentifikasi individu yang menerima proses penambangan dan meminta mereka untuk mempromosikan teknologi baru. Yang kemudian yaitu organisasi. Masalah yang perlu ditangani adalah organisasi, yaitu masalah kepatuhan yang mungkin muncul karena organisasi adalah kecurangan atau kelalaian dalam pengguna perangkat lunak. Yang ketiga itu teknologi. Masalah yang perlu ditangani adalah teknologi, bagaimana ke depannya teknologi mampu mendokumentasikan proses aktual dan dalam waktu nyata saat urutan kejadian sedang berlangsung ketika perangkat lunak penambangan proses digunakan untuk menganalisis log transaksi dari sistem ERP atau CRM. Kemampuan visualisasi data dalam perangkat lunak dapat menunjukkan kepada pengguna proses apa yang sedang berjalan pada waktu tertentu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.